Perkenalkan, nama saya Devita Sabah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang filogenetik pada sistematika mikrobia. Filogenetik adalah cabang biologi yang mempelajari hubungan evolusi antara organisme atau kelompok organisme berdasarkan garis keturunan bersama. Tujuannya untuk merekonstruksi pohon evolusi atau filogeni yang menunjukkan bagaimana berbagai spesies atau kelompok organisme saling berkaitan melalui nenek moyang bersama, atau merekonstruksi sejarah evolusi dan menentukan hubungan kekerabatan antara mikroorganisme. Yang selanjutnya, filogenetik dalam sistematika mikrobia. Filogenetik adalah pendekatan penting dalam mempelajari kekerabatan dan evolusi mikroorganisme. Pendekatan ini membantu kita memahami hubungan evolusi antara berbagai spesies mikrobia yang sangat berguna untuk klasifikasi, identifikasi, dan kajian mikrobiologi. Atau sistematika mikrobia juga merujuk pada studi hubungan evolusi antara mikroorganisme yang berdasarkan data genetik, morfologi, dan biokimia. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana berbagai mikroba terkait satu sama lain dalam pohon kehidupan. Di sini ada pengenalan sistematika mikrobia, yaitu ada klasifikasi mikroba, taksonomi, dan identifikasi. Klasifikasi mikrobia, mikrobiologi sistematis yang mengklasifikasikan mikroorganisme berdasarkan ciri-ciri morfologi, fisiologis, dan genetik. Taksonomi mengelompokkan mikrobia ke dalam taksonomi berdasarkan kemiripan dan perbedaan karakteristik yang dimiliki. Dan yang ketiga, identifikasi, yaitu menentukan jenis atau spesies mikrobia melalui berbagai metode diagnosis dan analisis. Di sini ada definisi filogenetik. Ada asal-usul evolusi, klasifikasi berdasarkan evolusi, rekonstruksi pohon kehidupan. Yang pertama, asal-usul evolusi. Filogenetik mempelajari hubungan evolusioner antara organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan karakteristik genetik. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan evolusi. Taksonomi filogenetik mengklasifikasikan mikrobia berdasarkan garis keturunan dan kekerabatan evolusioner. Dan yang ketiga itu rekonstruksi pohon kehidupan. Analisis filogenetik dapat merekonstruksi pohon kehidupan menggambarkan pola evolusi mikroba. Dan di sini ada prinsip-prinsip filogenetik. Yang pertama ada homologi, yang kedua ada analisis persamaan, dan yang ketiga ada parsimoni. Yang pertama, homologi, yaitu ciri-ciri yang dimiliki bersama karena berasal dari nenek moyang yang sama. Dan yang kedua, analisis persamaan, perbandingan ciri-ciri antara organisme untuk mengidentifikasi hubungan kekerabatan. Dan yang ketiga, parsimoni, rekonstruksi pohon filogenetik berdasarkan hipotesis evolusi dengan langkah-langkah minimal. Ada 3 teknik filogenetik. Yang pertama ada analisis sequencing DNA. Yang kedua ada hibridisasi DNA dan DNA. Yang ketiga ada analisis kimia dinding sel. Yang pertama, analisis sequencing DNA membandingkan ukuran basa nukleotida pada gen penanda filogenetik. Dan yang kedua, itu mengukur tingkat homologi antara DNA dari organisme yang berbeda.
Dan yang ketiga, mempelajari komposisi dinding sel mikrobia untuk identifikasi filogenetik. Di sini ada pohon filogenetik. Yang pertama ada dominan, kedua ada filum, dan yang ketiga ada spesies. Yang pertama dominan. Dominan yaitu klasifikasi makro pada 3 dominan utama: Archaea, Bacteria, dan Eukarya. Yang kedua ada filum. Filum pengelompokan berdasarkan ciri-ciri khas seperti Firmicutes, Protobacteria, Achinobacteria. Dan yang ketiga spesies, identifikasi pada tingkat spesies menggunakan analisis sequence gen 16S ribosom RNA. Peran filogenetik dalam identifikasi mikrobia. Ada klasifikasi, identifikasi, dan deteksi. Klasifikasi mengelompokkan mikrobia berdasarkan hubungan evolusi. Identifikasi menentukan spesies mikrobia melalui analisis sequence genetik. Deteksi mengembangkan metode deteksi dan diagnosis infeksi mikrobia. Pengaplikasian filogenetik dalam berbagai bidang. Pada bidang aplikasi filogenetik, ada klinik, identifikasi patogen, resistensi antibiotik, dan epidemiologi. Dan pada ekologi, studi diversitas mikrobia, hubungan mikrobia dan lingkungan. Pada bioteknologi, seleksi mikrobia menghasilkan senyawa bioaktif dan bioremediasi. Kemudian ada pengaplikasian filogenetik dalam mikrobiologi. Yang pertama ada identifikasi spesies baru. Yang kedua ada penelitian ekologi mikroba, yaitu memahami diversitas mikroba dalam berbagai ekosistem. Yang ketiga ada studi evolusi patogen, yaitu menelusuri asal-usul dan hubungan antara patogen serta mempelajari resistansi antibiotik. Filogenetik telah merevolusi sistematika mikrobia dengan memberikan dasar yang lebih kuat untuk mengelompokkan dan memahami keberagaman mikroorganisme. Ada beberapa tantangan dan perkembangan terkini dalam filogenetik mikrobia. Pada metagenomic analisis genom mikrobia dari lingkungan tanpa kultivasi, memperluas cakupan taksonomi. Pada bioinformatika, pengembangan algoritma dan database untuk menganalisis data sequence molekuler. Taksonomi sequence, metode sequencing generasi terbaru meningkatkan kecepatan dan ketepatan analisis. Ada beberapa keunggulan filogenetik dalam mikrobiologi. Yang pertama, klasifikasi lebih akurat, yaitu mengurangi kesalahan klasifikasi yang disebabkan oleh pendekatan fenotipik. Yang kedua, identifikasi mikroba yang sulit dibudidayakan, yaitu banyak mikroba tidak dapat dibudidayakan di laboratorium, tetapi DNA mereka dapat dianalisis secara langsung. Dan yang ketiga, studi evolusi mikroba memberikan wawasan tentang asal-usul dan evolusi mikroorganisme, termasuk adaptasi terhadap lingkungan ekstrim atau perubahan evolusi akibat tekanan seleksi. Sekian materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.